Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalama dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda menyampaikan bahwa Gubernur Maluku Murad Ismail akan menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Bidang Pertanian dari Presiden Republik Indonesia dalam pelaksanaan Pertemuan Nasional Petani Nelayan ke-16 yang akan dilaksanakan pada 10 Juni 2023 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan keduanya pada Rabu 7 Juni 2023 di ruang rapat Ketua TGPP Lantai 5 Kantor Gubernur Maluku. Basalama pada kesempatan tersebut turut menyampaikan progres mengenai indikator kinerja dari sektor pertanian yang selama ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Yang menjadi concern juga Bapak Gubernur, bagaimana pertanian ini bisa masuk dalam satu ekosistem, baik itu di sektor on-farm-nya maupun sektor on-farm-nya. Untuk itu kinerja pertanian hari ini NTP kita sudah berada pada 100 poin 3 lebih, artinya suatu indikator yang sangat baik. Kemudian variabel-variabel yang lain juga yang bisa kita sampaikan ke teman-teman media, bahwa alhamdulillah atas kerja keras dan arahan petunjuk Bapak Gubernur, insya Allah pemerintah Provinsi Maluku, Bapak Gubernur akan menerima penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia di bidang pertanian yang akan diserahkan pada tanggal 10 di Padang pada agenda PENAS. Ini suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, oleh Bapak Presiden melalui satu penilaian verifikasi yang cukup panjang, tentu berbagai indikator-indikator kemajuan yang menjadi menjadi poin-poin penting sehingga ini bisa kita dapat oleh pemerintah Provinsi Maluku. Saya atas nama Ketua Tim Gubernur Provinsi Maluku menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur, Pak Sekda, para seluruh pejabat eselon 2, para staf ke bawah, tokoh-tokoh masyarakat, utamanya tokoh-tokoh petani yang ada di pemerintah Provinsi Maluku, dan lebih khusus lagi atas lompatan kinerja yang cukup signifikan kerja-kerja dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku sehingga kita bisa mendapat pengakuan ini. Semoga Satya Lencana ini menjadi satu pemicu lah untuk kita semua, untuk seluruh OPD yang ada di pemerintah Provinsi Maluku akan bekerja lebih profesional dan bisa berdampak sistemik kepada masyarakat, utamanya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kita di Provinsi Maluku. Nanti teknisnya akan disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian, dan alhamdulillah Pak Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Menteri dan seluruh jajaran. Kita mendapat prioritas utama di dalam mendorong sektor pertanian di Provinsi Maluku. Cukup banyak kita dapat alsintan, alat mesin pertanian, dan itu dalam kapasitas jumlah yang cukup banyak yang akan nanti disebarluaskan di seluruh kabupaten kota untuk memperkuat produksi dan produktivitas masuk pada pertanian yang lebih tangguh. Di tempat yang sama juga Tauda menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Ketua TGPP, dan dengan arahan Ketua TPPKK kepada Dinas Pertanian selama ini dalam bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih ke Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Ketua TGPP, dan juga arahan Ketua Tim PKK Provinsi Maluku kepada kami di Dinas Pertanian Provinsi Maluku selama ini dalam bekerja sama, berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, kita juga bersyukur bahwa pemerintah Provinsi Maluku, dalam ini Pak Gubernur, atas kebijakannya memperoleh gelar Tanda Jasa Kehormatan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan di bidang pertanian oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada pelaksanaan Pertemuan Nasional Petani Nelayan PENAS ke-16 di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni nanti. Ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh Pak Gubernur, dan ini diberikan kewenangan kepada Dinas Pertanian dan beberapa
organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan yang pertama berkaitan dengan upaya stabilisasi harga melalui gerakan tanam cabai dan bawang merah untuk pengendalian inflasi pangan di Provinsi Maluku. Kegiatan ini memberikan dampak yang sangat signifikan, di mana awalnya di bulan Juli kita mengalami inflasi khususnya untuk cabai hampir mencapai 75% year on year, dan dengan terobosan ini sampai dengan Desember kita mengalami deflasi atau turun 38%. Dengan harga cabai sebelumnya 120.000 kg per kilogram, turun sampai dengan Desember menjadi 45.000 rupiah per kilogram. Ini terobosan yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten kota. Yang kedua, arahan Pak Gubernur berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan daerah. Dalam hal ini kita melestarikan, mengembangkan pangan lokal kita, lebih khusus sukun. Kita ketahui bahwa Maluku kita telah memiliki sukun, dan terutama ada sukun varietas tengah-tengah dan juga sukun varietas atau halal. Khusus untuk varietas tengah-tengah, di Januari 2022 telah dilepas oleh pemerintah, melalui ini Kementerian Pertanian mendapatkan pelepasan varietas dan terdaftar secara resmi. Secara serentak, Pak Gubernur melakukan gerakan tanam sukun di Provinsi Maluku. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan diversifikasi pangan lokal kita, khususnya untuk sagu. Ini juga digagas oleh Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku melalui kegiatan gelar sagu, menu sagu yang mendapatkan rekor muri. Ini juga mendapatkan apresiasi. Nah, semua ini kemudian kerja-kerja pembangunan di bidang pertanian melalui kolaborasi lintas sektor, lintas OPD diapresiasi oleh Kementerian Pertanian, dan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Ketua TGUP, telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pertanian dan tim Setmil Presiden untuk membuktikan memvalidasi data-data yang disampaikan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Bahkan Pak Gubernur sendiri yang melakukan presentasi dan mengikuti peninjauan lapangan sebagai verifikasi dari tim sel Presiden tersebut. Kemudian kita bersyukur juga saat ini telah disampaikan Bapak Gubernur, insya Allah di tanggal 10 Juni nanti akan memperoleh gelar tanda jasa kehormatan Satya Lencana Wirakarya Pengembangan Bidang Pertanian. Berapa provinsi? Yang mendapatkan gelar Satya Lencana ini ada 11 provinsi, dan untuk provinsi Maluku dan Papua hanya Gubernur Maluku yang mendapatkan. Ada 11 Timur Indonesia. Iya.